Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah keluarga secara live streaming. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Resekimus M. Tandilino Eskom dan keluarga Nyonya Dina Bapak Palimbuan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berhimpun menghadap Allah. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riak. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan melenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggema, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. untuk menjaga engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang mendasari akan ibadah kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 90 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu, Bapak Resekimus Tandilino dan keluarga Nyonya Dina Bapak Palimbuan, lewat ibadah keluarga jemaat Masale, kami akan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami di dalam membaca, memahami, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami, dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan yang memberkati, biarlah setiap perkataan yang diperkatakan oleh hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 90 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita, saya memberikan satu tema, selalu percaya kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Apa yang membuat seseorang bisa bertahan di hadapan Tuhan? Terus berharap kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perteduhannya. Apa yang membuat orang itu terus bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, meskipun dia tahu, ya, seperti dalam bacaan kita bahwa doa Musa, dia tahu bahwa dia adalah debu, tetapi apa yang membuat orang itu terus bersandar kepada Tuhan? Ya. Dalam pembacaan kita dikatakan saya tidak lebih dari debu tanah. Ya. Seperti bunga yang pagi ini ada, sebentar sore hilang, lenyap. Ya. Di depan Tuhan sampai kapanpun, sehebat apapun saya, sehebat apapun manusia, dia tidak lebih dari tanah. Dia tidak lebih dari debu tanah, dikatakan dalam pembacaan kita.
apa yang ada dalam benak pemazmur tentang Tuhan. Ya. Yang membuat dia bisa bertahan, bergantung hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Dan mengatakan Tuhan tempat perteduhanku. Ya. Walau dia tahu ia lemah. Ya. Apa yang membuat orang terus berharap kepada Tuhan? Ya. Saya pikir-pikir, bertubi-tubi peristiwa kehilangan yang kita alami beberapa bulan akhir ini, ya terutama kita jemaat Masaleh, ya mulai dari bulan Juni ke Juli dan Agustus, bahkan baru-baru minggu kemarin, ya kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Bahkan ketika kita membuka sosial media, kita melihat berita duka cita. Ya. Orang-orang yang kemarin begitu hebat, gagah perkasa, tiba-tiba harus kehilangan hidup mereka. Ya. Kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk kemudian menentukan hidup kita. Ya. Saya Tuhan sampai saat ini, sampai begini. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jujur hari ini kita bisa melihat bahwa tidak seorang pun yang bisa memastikan hari ini kita di tengah-tengah pandemi, bahwa pandemi ini akan berakhir pada saat ini, ya, pada tanggal ini, pada bulan ini dan seterusnya. Begitu banyak daya orang-orang hebat, pintar semua, kekuatan ekonomi dicuarkan, tetapi tidak seorang pun sampai pada saat ini yang tahu kapan pandemi itu berakhir. Kita tahu kita adalah makhluk yang lemah. Ya. Bayangkan saja, virus yang kecil dapat merontokkan kehidupan kita. Virus yang sangat kecil tidak kelihatan dengan mata, tetapi dapat memporak-porandakan kehidupan kita. Ya. Sangat lemah kita manusia. Kalau kita tahu hidup kita rapuh, ya, apa yang membuat kita bisa terus bergantung pada Tuhan? Ketika kita tahu kita ini selalu rapuh, walau kita ada di depan Tuhan, sedekat apapun kita dengan Tuhan, itu tidak akan pernah merubah hakikat hidup kita, hakikat hidup saya sebagai debu. Seintim apapun saya dengan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa merubah hidup saya dari debu. Dikatakan dalam pembacaan kita ayat kedua, dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ya. Yang mau dikatakan pemazmur, ya, banyak hal yang berubah. Saya debu, sampai kapanpun saya adalah debu. Tapi saya mau tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Karena dari awal sampai selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap Tuhan. Iya. Saya ulangi baca ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Saya debu, saya rapuh. Banyak hal yang saya hadapi, cobaan, tantangan. Tapi apapun yang terjadi, saya mau tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan karena Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Ini doa Musa. Ya. Kalau kita ingat cerita Musa, yang suka dipikirkan orang tentang Musa, dia hebat sekali. Ya. Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke negeri Kanaan. Meskipun Musa tidak masuk ke negeri Kanaan, apakah itu membuat dia meninggalkan Tuhan? Tidak sama sekali. Ya. Bahkan dicatat dalam kitab Ulangan, meskipun dia tidak masuk ke negeri Kanaan, dia tidak menikmati negara yang diberikan Tuhan kepada anak cucunya. Dia mengatakan seperti ini, sebelum bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, ajarkan kepada anak cucumu, perkenalkan berulang kali mengenai Tuhan. Ajarkan mereka mengenai Tuhan.
Perkenalkan Tuhan kepada mereka, kepada anak cucumu. Ayat kedua, saya terus percaya kepada Tuhan walau saya rapuh. Tidak semua mimpi saya terwujud. Tidak semua yang saya inginkan dalam kehidupan keluarga saya terwujud, tetapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena dari awal sampai selama-lamanya Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya. Ya. Walau banyak hal yang berubah dalam hidup saya, banyak hal yang terjadi yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran saya manusia, kenapa saya harus berhadapan dengan hal itu? Ya. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Musa tidak punya keinginan sedikit pun untuk berpaling dari Tuhan. Apakah sikap Musa itu tepat? Ya, benar sekali. Walau Musa tidak masuk ke negeri Kanaan, tapi kalau kita baca kitab Injil, cerita pemuliaan Yesus di atas gunung, ya, secara tradisi di situ dikatakan bahwa ada 3 orang, ada 3 wajah, Yesus, Musa dan Elia. Ya. Keyakinan Musa banyak hal yang berubah. Saya tidak masuk ke negeri perjanjian, tetapi apapun itu cerita pemuliaan Yesus di atas gunung di mana Elia dan Musa hadir, di situ mau menjelaskan bahwa banyak yang berubah. Tidak semua impian saya terwujud, harapan saya terwujud, tetapi satu yang saya pegang, Tuhan tetap Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Apa yang Tuhan sudah katakan dahulu, saya ini adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai segalanya. Tuhan yang akan terus menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang tetap Tuhan. Yang mengatakan hal seperti itu dulu. Berarti Tuhan juga yang akan terus menyertai kita karena Tuhan ini tidak pernah berubah. Ya. Ketika Tuhan mengatakan seperti ini, Dia akan memberkati, menuntun. Berarti Tuhan itu akan menyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak hal, tantangan yang saya hadapi, pergumulan hidup yang saya hadapi. Ya. Tetapi saya terus pegang, saya terus percaya kepada Tuhan karena Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman Musa dan Tuhan Yesus itu sangat jauh, berabad-abad ya. Ya. Ratusan tahun. Ya. Banyak sekali cerita di dalamnya dari Musa sampai Kristus. Tokoh-tokoh Israel muncul, sejarah Israel jatuh bangun, cerita bait suci dihancurkan, cerita bait suci dibangun kembali. Itu rentan waktunya banyak sekali. Pokoknya banyak suka duka silih berganti yang dihadapi oleh Musa. Ya. Tetapi satu hal yang pasti buat Musa, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia tetap terus percaya, terus menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Ya. Itu yang menarik dari hidup Musa. Ya. Itu yang menarik dari Musa. Banyak hal yang dia hadapi, banyak hal yang berubah dalam hidupnya. Tetapi dia terus percaya kepada Tuhan karena Tuhan tetaplah Tuhan. Ya. Ingat pada saat Musa tanya kepada Tuhan, siapa namamu? Siapakah engkau? Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah aku. Artinya, Tuhan yang selalu hadir dari kapanpun sampai kapanpun, Dia terus hadir dan hadir dan hadir. Ya. Saya tahu saya rapuh di depan Tuhan. Saya tahu saya lemah. Tapi meskipun saya rapuh, saya lemah, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan. Dia yang akan selalu hadir dalam keadaan apapun. Sampai kapanpun. Ya. Kalau kita melihat pembacaan kita, dari ayat pertama sampai ayat 11 ucapannya tentang Tuhan. Ya. Ayat pengakuannya tentang Tuhan. Ya. Permintaannya muncul di ayat 12. Ya.
Permintaannya ialah, coba Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan, dia tahu dirinya debu, tetapi dia tidak mempersoalkan dirinya yang debu, dirinya yang lemah, sebab yang dia minta dalam doanya, dikatakan di situ, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami sedemikian, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya, ajarlah kami menyadari betapa rapuh hidup kami. Ajarlah kami menyadari betapa rapuhnya hidup kami. Ya. Yang berikut, hati yang bijaksana adalah hati yang mengenal Tuhan. Ajarlah kami menyadari bahwa betapa rapuhnya kami manusia. Ya. Dan berikanlah kami hati yang bijaksana. Dan ketika kami tahu bahwa kami adalah rapuh, kami yang lemah, ajar kami untuk mengenal Tuhan. Ya. Karena Tuhan, karena semua yang terjadi ada dalam kontrol tangan Tuhan. Ya. Semesta ini ada karena Tuhan. Saya ini ada karena Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan bertindak, Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan melakukan sesuatu, tidak seorang pun dapat memberhentikan akan kuasa Tuhan. Ya. Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya ini adalah rapuh. Ajar saya Tuhan untuk menyadari itu dalam hidup saya, sehingga saya mau mengenal Tuhan lebih dalam. Karena siapa yang saya andalkan? Saya tidak mempunyai kekuatan apapun dalam hidup saya. Saya tidak bisa menambah sehat dari hidup saya. Ya. Lalu ketika saya jauh dari Tuhan, siapa yang saya harapkan? Ya. Ini pemazmur mengajarkan kita bahwa mari kita menyadari bahwa saya ini adalah manusia yang rapuh. Saya ini adalah ciptaan yang rapuh. Saya tidak mempunyai daya atas hidup saya. Saya tidak tahu esok hari apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Firman Tuhan mengajar bahwa ajarkan kita untuk memiliki hati untuk memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hati yang mau mengenal Tuhan. Ya. Bahwa betapa Tuhan itu dahsyat, Tuhan Maha Kuasa. Ketika saya rapuh ini, saya tahu diri saya rapuh, saya mau datang kepada Tuhan. Ya, tuntun hidup saya Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman ini Tuhan memperlihatkan satu hal. Bahwa kita tahu diri kita rapuh. Musa tahu dirinya rapuh. Ia tidak meminta Tuhan mengubah hidupnya dari debu menjadi bejana yang tebal. Yang diminta cuma satu. Ajarkan saya Tuhan untuk menyadari betapa rapuhnya kehidupan kami. Betapa rapuhnya kehidupan saya. Satu kesimpulan yang menarik. Hidup yang rapuh seperti debu ternyata bukan untuk dipersoalkan kepada Tuhan. Tetapi untuk disadari dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ya. Ya. Dan kita bisa paham ketika Paulus mengatakan, 3 kali saya berseru kepada Tuhan, supaya duri dalam dagingku disembuhkan. Tetapi apa kata Tuhan? Cukup sudah kasih karuniaku kepadamu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Yang luar biasa adalah kerapuhan, kelemahan di hadapan Tuhan tidak untuk digugat, tetapi untuk disadari, sebab justru dalam kelemahan kita bisa mengenal dan merasakan kesempurnaan kuasa Tuhan. Ya. Kita melihat kitab Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 26 mengatakan, tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Bahkan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ya. Pandemi mengajarkan kita bahwa betapa kita rapuh. Banyak sekali kemapanan yang dalam hidup kita tiba-tiba runtuh, kenyamanan yang tiba-tiba berubah, ya. Usaha yang tiba-tiba ambruk. Haruskah kita protes kepada Tuhan? Tidak.
Pemazmur malam ini mengingatkan satu hal, kita rapuh tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan. Sebab justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan atas hidup kita jauh lebih sempurna. Ya. Karena kita tahu kita lemah, kita terbatas, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Karena dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya. Dan buat keluarga yang pada saat ini mendapatkan mimbar pelayanan, Ibu terkasih, Ibu Dina Bak Palimbuan, kita bersyukur kepada Tuhan kemarin ya, tepat tanggal 18 berulang tahun. Puji syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup Ibu terkasih. Buat Bapak Diaken Resekimus yang pada saat ini tepat hari ini berulang tahun. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, ada banyak hal yang tidak dipungkiri terjadi dalam kehidupan Ibu Dina, bahkan dalam kehidupan Bapak Eki secara khusus yang keluar masuk rumah sakit. Ya. Mungkin tidak pernah terpikirkan tahun seperti ini saya akan menghadapi ini dan ini, tetapi marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah menyesali kehidupan kita, mengapa terjadi seperti ini, mengapa saya harus menghadapi ini, tetapi percayalah bahwa apapun yang saya alami, Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan yang terus akan bersama dengan saya dalam melewati setiap tantangan pergumulan hidup saya. Ya. Jangan kendorkan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini, tetapi teruslah semangat, ya. Bersyukur lagi. Bapak Ibu boleh mengalami berkat kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun tantangan, persoalan, Ibu terkasih, Ibu Dina, bahkan Bapak Eki secara khusus pada saat ini, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Ya. Peganglah bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Peganglah bahwa apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi pada saat ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan setiap permohonan, ya. Setiap keluh kesah kita, setiap harapan kita. Ya. Teruslah bangun komunikasi dengan Tuhan yang lebih intim lagi dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya. Peganglah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dari dulu tetap Tuhan dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Yang akan terus berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti tema kita mengatakan, selalu percaya kepada Tuhan. Baiklah keluarga terus percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Walau kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan hidup, tetaplah pegang. Tuhan tetaplah Tuhan. Amin firman Tuhan. Sungguh besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak berkat Tuhan yang boleh kita alami dan rasakan. Baik kita dalam keadaan suka, duka, dalam sakit dan senang. Tuhan tetap menyatakan kasih dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3. Mari puji Raja Sorga. Persembahan bawalah
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang tetaplah Tuhan dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetaplah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami pada saat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa mungkin banyak hal yang berubah dalam kehidupan kami, banyak tantangan, banyak impian kami yang tidak tercapai, banyak pergumulan hidup. Tetapi kami terus diajar untuk terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan yang akan selalu hadir di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mempunyai kuasa, kami tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan, tanpa topangan tangan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah setiap iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami terus percaya hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, alami, baiklah kami tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus pegang bahwa dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami, Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan yang akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, bersyukur bersama dengan Ibu terkasih Ibu Dina, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya. Di mana tepat hari kemarin 18 Oktober, Tuhan menyatakan berkat buat Ibu terkasih atas pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh Ibu terkasih Ibu Dina. Kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan usia kepada Ibu terkasih, Tuhan juga yang akan terus menuntun, melindungi, memberkati hidup Ibu terkasih. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepada Ibu terkasih dalam mengangkat tugas dan pelayanannya, pekerjaannya, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Nyatakan segala yang terbaik menurut ukuran tangan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam hidupnya. Engkau lapangkan jalan bagi dia Tuhan dalam meraih segala impian, kerinduan dari Ibu terkasih. Engkau jaga dan lindungi dia Tuhan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan hari lepas hari, nyatakan pemeliharaan Tuhan di sana. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka terus menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang mereka alami di dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, Tuhan memberkati cucu dari Ibu terkasih Ibu Dina dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nyatakan pemeliharaan Tuhan di sana lewat pendampingan kedua orang tua, bahkan oma. Biarlah mereka ini bertumbuh, berkembang, menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita, meraih segala impian dan cita-cita mereka, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan atas segala hal yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan keluarga Ibu Dina terkasih. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Resekimus atas segala berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Resekimus. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan Bapak Eki
tepat hari ini Tuhan menyatakan berkat pertambahan usia buat Bapak Eki. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidupnya. Mari Engkau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan akan Bapak Eki secara khusus. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dia alami. Akhir-akhir ini Bapak Eki secara khusus keluar masuk rumah sakit. Kami tahu Tuhan dan kami menyadari bahwa kami tidak tahu hal apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mempunyai kuasa atas hidup kami. Tetapi kami terus berdoa. Terus meminta kepada Tuhan, mari Tuhan nyatakan kesembuhan buat Bapak Eki Resekimus. Nyatakan pemeliharaan-Mu Tuhan lewat tangan para medis. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, biarlah semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kesembuhan buat Bapak Eki. Biarlah Bapak Eki senantiasa terus percaya, menaruh harap di dalam hidupnya walau dia menghadapi tantangan penderitaan. Tetapi dia terus pegang bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia apapun yang saat ini dia alami, dia hadapi. Tuhan juga terus memampukan dia dalam menjalankan tugasnya, pekerjaannya sebagai imam dalam keluarga. Memampukan dia, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Bahkan dia juga sebagai kawan sekerja Allah di jemaat-Mu selaku diaken. Biarlah Bapak Eki senantiasa terus menjalani kehidupan ini dan terus bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya menjadi kawan sekerjanya walau dalam kelemahan tubuh. Tetapi Tuhan akan selalu menyertai dia. Apapun yang sedang dia kerjakan, apapun yang sedang dia alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ya Tuhan, Tuhan memberkati istri tercinta dari Bapak Eki yang dengan setia mendampingi suami, menjadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anak dalam pekerjaannya hari lepas hari. Karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan. Biarlah ibu terkasih senantiasa terus mengandalkan Tuhan, terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, Tuhan memberkati Kia, Ata dan Angel di dalam pertumbuhan dan perkembangannya dalam pendidikan mereka. Nyatakan pemeliharaan-Mu di sana Tuhan. Biarlah mereka ini bertiga bertumbuh, berkembang, mengenal Tuhan lebih dalam. Meraih segala impian dan cita-cita mereka. Karena pertolongan dan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup mereka dan keluarga, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti Engkau nyatakan dalam hidup keluarga mereka. Tuhan memberkati segenap pekerjaan dan usaha dari Bapak Eki bersama dengan istri. Nyatakan berkat-Mu di sana Tuhan. Engkau dengarkan setiap kerinduan, setiap harapan, setiap pergumulan dari Bapak Eki bersama dengan istri Tuhan. Lapangkan jalan dalam meraih segala impian dan cita-cita mereka. Buat segenap keluarga ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati kehidupan mereka, nyatakan segala yang terbaik, berikan segala apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, hamba-Mu berdoa kepada-Mu buat seluruh umat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masaleh. Nyatakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan, karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka terus merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Mereka terus kuat, sehat, diberikan umur panjang kepada mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka terus berserah, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, bersyukur atas segala kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Tuhan terus memberkati
seluruh umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Victor, Bapak Karel Salamba, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak John Latana, Bapak Dendang, Audi Mantiri, Oma Taknak, Oma Marta, Oma Kristina Tandirerung, Ibu Deborah Salempang, Ibu Martinus. Bahkan mungkin masih ada yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya. Tetapi mari Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang dari dulunya Tuhan dan sampai selama-lamanya Tuhan tetaplah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan dengarkan permohonan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati yang masih ada pada kami. Tuhan memberkati segenap majelis gereja, jemaat Masaleh dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka terus setia, terus mengandalkan Tuhan, tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, hamba-Mu berdoa kepadamu buat Bapak Pendeta Joni Delima yang pada saat ini sedang mengikuti sidang Sinode Am di Toraja Utara. Tuhan terus memberkati, melindungi, menjauhkan Bapak Pendeta dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Bapak Pendeta mengikuti sidang Sinode Am, tetap sehat dan kuat. Dan Bapak Pendeta, jikalau nanti kembali ke Makassar, Tuhan yang terus memberkati perjalanan Bapak Pendeta. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Tuhan memberkati Ibu terkasih, Ibu Adriani Salamba, dalam pelayanan bersama pada saat ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan, bersama dengan suami dan anak-anak. Nyatakan segala berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup keluarganya ya Tuhan. Biarlah setiap hari-hari yang dilewati terus bersuka cita, tetap setia dalam mengangkat pelayanan, karena pertolongan dan kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan Saudara Nando, Charlie dan Saudara Feby. Biarlah kami terus setia dalam mengangkat pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Masaleh ya Tuhan. Dan kami angkat pelayanan itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370 ayat pertama, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah jalani kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan teruslah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap Tuhan dan Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Allah yang kudus akan memberkati, mengasihi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum saya kembalikan kepada liturgis, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu terkasih Ibu Dina, dan selamat ulang tahun buat Bapak Eki yang tepat hari ini berulang tahun. Tuhan terus memberkati kehidupan Ibu Dina bersama dengan Bapak Eki, terus sehat dan kuat. Kasih Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Yes. Keluarga Bapak Resekimus M. Tandilino Eskom dan keluarga Nyonya Dina Bapak Palimbuan dan segenap jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah keluarga pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada anak kekasih Pina yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati selalu, diberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanannya, bahkan diberkati dalam segala cita-citanya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia dan operator Cali, Nando, dan Feby yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Dina Palimbuan dan Bapak Resekimus. Tuhan memberkati, diberi kuat dan sehat selalu dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.